Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama kami dengan kajian FISA, Fikih Islam dan Bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah. Kenapa sih disyariatkan penetapan kiblat harus menghadap kiblat itu? Kenapa? Hikmatut tasyrik hadzal baitu al-atiqu alladzi rafa'a qawaidahu Abul Anbiya'i Ibrahim alaihi salam huwa qiblatu ahlil ard kama annal baital ma'mura qiblatu ahlis samai yatufuna haulahu yusabbihuna bihamdillahi. Nah, di sini rumah kuno yang kita sebut sekarang itu yaitu Ka'bah, yang mana ditegakkan atau dibuat oleh bapak Nabi. Bapak Nabi itu siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Ka'bah ini adalah kiblatnya bagi penduduk bumi. Sebagaimana Baitul Ma'mur itu kiblatnya bagi penduduk langit. Penduduk langit itu siapa? Para malaikat. Nah, para malaikat itu mengelilingi Ka'bah tersebut dengan keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad iqtadat hikmatullahi ayyujma'a ummatat tauhid ala qiblatin wahidatin fa amara khalilahu Ibrahim ayyubana hadzal baita al-atiqa liyakuna mathabatan linnasi wa amnan wa masdaran lil isya'i wan nurar rabbani wa makanan li haji baitihi al mu'azzam ya'tihi an-nasu min kulli fajjin amik. Nah, di sini Allah itu menghendaki untuk menyatukan umat manusia pada satu kiblat, yang mana dari kiblat tersebut kemudian Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah. Nah, dari Ka'bah tersebut agar para manusia itu Ka'bah di situ menjadikan tempat berkumpulnya para manusia dan tempat yang aman. Nah, dari Ka'bah itu juga para manusia itu berhaji, melakukan ibadah haji, yang mana orang-orang tersebut datang dari segala penjuru, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Nah, di sini Allah juga memerintahkan Rasul kita untuk menghadap kiblat ketika sholat, yang mana sebelum menghadap kiblat di sini kita itu para umat terdahulu itu melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis selama berapa bulan? Selama 16 bulan atau 17 bulan. Terus apa sih hikmah dari dipindahkannya kiblat tersebut? Di antaranya yang pertama yaitu untuk ujian keimanan bagi umat-umat yang terdahulu. Yang kedua apa hikmahnya? Hikmahnya untuk ujian kebenaran keyakinan mereka. Apakah mereka itu benar-benar orang-orang yang beriman atau berdusta? Fal Ka'batu al-musyrifatu zadahallahu syarafan wa ta'diman hiya ramzul tauhid wa mudhirul iman. Nah, Ka'bah yang mulia ini semoga Allah menambah kemuliaan dan menambah keagungannya. Ka'bah ini merupakan simbol tauhid, yang mana dari simbol tauhid tersebut bisa mempersatukan umat-umat Islam dan rahasia kebersamaan mereka. Oleh karena itu, Allah itu menyuruh umat muslim untuk sholat menghadap kiblat, gitu. Terus di sini Qala al-imamu al-Fahr wa qad dzakaru fi ta'yinil qiblati fi sholati hikmah. Nah, di sini Imam Fahr menyebutkan ada beberapa hikmah dalam menetapkan kenapa harus sholat itu harus menghadap kiblat. Di sini ada 4 hikmah.
Yang pertama, ahaduha annal abda ad-dha'ifa idza wasala ila majlisil mulki al-'azimi fa innahu la budda ayastaqbilahu biwajhihi wa alla yakuna mu'arridan anhu. Hikmah yang pertama, seorang hamba yang lemah ketika menghadap seorang raja, maka seorang hamba tersebut itu harus tunduk dan patuh. Terus kalau berbicara kepada seorang raja itu tutur katanya harus lembut. Begitu juga ketika seorang hamba melakukan sholat menghadap kiblat. Nah, itu harus menghadap kiblat. Perkataan dan tasbihnya itu adalah sebagai pujian, sedangkan ruku dan sujudnya itu termasuk pelayanan seorang hamba kepada penciptanya. Hikmah yang kedua yaitu annal maksuda minas sholati hudurul qalbi wa hadzal huduru la yasulu illa ma'asukuni wa tarkil iltifati wal harakati. Nah, di sini maksud dari sholat itu adalah hadirnya hati. Nah, hadirnya hati ini diperoleh dari ketenangan dalam melakukan sholat dan meninggalkan gerakan serta perubahan atau hal-hal melakukan banyaknya gerakan ketika sholat. Oleh karena itu, dari sini begitu juga ketika kita melakukan sholat harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap kiblat yang sudah ditentukan oleh syariat, tidak boleh berubah-ubah seenaknya kita sendiri. Yang ketiga hikmahnya, annallaha ta'ala yuhibbu al-alifatu bainal mu'minina wa qad dzakaru al-manatu biha alaihim haitsu qala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hikmah yang ketiga kenapa penetapan kiblat itu harus penetapan sholat dalam penetapan kiblat ketika melakukan sholat. Allah itu menyukai persatuan di antara orang-orang beriman seperti firman-Nya Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, seandainya jika seorang mukmin berbeda-beda menghadap kiblat, beda-beda melakukan sholat, kok nggak menghadap kiblat, maka di situ akan menimbulkan suatu perpecahan dan tidak adanya keselarasan. Maka dari itu Allah itu menyuruh kepada kita, kiblat kita itu kan dah jelas satu. Nah, dari situ untuk mempersatukan di antara orang-orang yang beriman. Yang keempat, kenapa hikmahnya? Apa itu hikmahnya? Annallaha ta'ala khussa al-Ka'bah biidhafatiha ilaihi fi qoulihi ta'ala. Di sini Allah itu telah mengkhususkan Ka'bah yang mana disandarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa tahhir baitiyah, dan sucikanlah rumahku, yang mana di sini sudah disandarkan bahwa Allah itu telah mengkhususkan kita harus menghadap kiblat ketika sholat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.